Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa meningkatkan kualitas iman dan amal soleh kita. Apalagi kita berkeinginan menjadi orang-orang yang tafaqquh fid din, mentafaqih fid din, sebagai golongan yang menjadi pewaris para nabi, di mana para nabi itu mewariskan ilmu. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta. Walakin warasul ilma, tetapi mereka mewariskan ilmu. Man akhadahu bihadzi wafir. Siapa yang bisa mengambil warisan ilmu itu, maka sungguh dia mengambil bagian yang sangat cukup, yang sangat banyak. Maka kita menggali warisan-warisan para ulama yang ilmu-ilmu tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita sudah membahas tentang permasalahan di dalam niatul wudu, niat dalam wudu. Ya, di mana ada perbedaan pendapat. Ya, sehingga sekarang minggu keberapa? Tiga atau kedua? Ini ngasih tahu nanti. Sekarang minggu keberapa? Kedua masih bidayatul mustahid. Ya. Jadi bawa aja semua, ambil salah, jangan satu-satu. Kan udah ada jadwal. Satu, sekarang kedua. Bawa nggak bukanya? Nggak dibawa. Apa ini? Ada itu buku apa itu? Ya itu berarti ada. Ici ada nggak? Biarin izin dulu. Hah? Ambil izin aja. Ya cepat. Ya kita lanjutkan. Sebelumnya sudah kita bahas niat di dalam wudu itu apakah merupakan syarat atau bukan? Syarat. Ada yang mengatakan syarat, ada yang juga mengatakan tidak. Kalau orang yang mengatakan syarat berarti menganggap bahwa wudu itu adalah ibadah mahdoh. Kalau orang yang tidak mengatakan sebagai syarat sahnya wudu niat itu, berarti menganggap bahwa wudu itu adalah ibadah ghair mahdoh. Ya, ini prinsip, ini merupakan prinsip nanti bahwa setiap kaidahnya ya, merupakan kaidahnya bahwa ibadah mahdoh itu ghair ma'qulul makna, tidak dipahami secara akal, dan ibadah mahdoh atau ibadah ghair mahdoh ma'qulul makna. Jadi ibadah mahdoh ghair ma'qulul makna, ibadah ghair mahdoh ma'qulul makna. Ya, itu hukumnya seperti itu berlakunya. Tetapi kemudian
kita tahu bahwa perbedaan pendapat para ulama ini berdasarkan argumentasi masing-masing, ya, dan mereka posisinya dalam kedudukan berijtihad. Maka harus kita ingat ketika para ulama yang memiliki ilmu mereka kemudian berijtihad, status orang yang berijtihad itu kalau benar mendapatkan 2 pahala, kalau salah mendapatkan 1 pahala. Ya, jadi orang berijtihad mau benar atau salah tetap mendapatkan pahala. Ya, jadi tidak boleh kita mencela, ya, atau merendahkan pendapat para ulama yang kita anggap salah. Ini merupakan adab bagi orang yang menuntut ilmu untuk menghormati para ulama, termasuk para pendapat-pendapatnya. Ya, jangan sampai kita mudah menyebutkan sebagai sesuatu yang bid'ah. Kita anggap mereka berijtihad, walaupun nanti ijtihadnya itu adalah salah, ya, maka mereka sebenarnya mendapatkan pahala. Dan kita juga belajar adab terhadap para ulama, jangan sampai kemudian kita menjelekkan, merendahkan atau menghina para ulama. Ya, karena para ulama itu luhumul ulama masmumah. Ya. Dagingnya para ulama itu beracun. Jadi hati-hati. Orang yang menghina ulama, ya, itu hidupnya akan sengsara. Allah aja kan meninggikan posisinya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah meninggikan. Bahkan Allah mensejajarkan kesaksiannya. Ya, setelah Allah, malaikat, para ulama, ulul ilmi. Syahidah dalam surat Al-Imran, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Dia. Allah sendiri yang bersaksi akan keesaan dirinya. Kemudian yang kedua malaikah. Kedua para malaikat yang menyaksikan, menjadi saksi akan keesaan Allah, wa ulul ilmi, dan ketiga adalah para ulama. Ya, jadi begitu tinggi kedudukan para ulama. Jadi di dalam mempelajari ilmu, ya, dan kita akan temui ilmu-ilmu dari para ulama tersebut, maka mari kita belajar adab, ya, terhadap para ulama. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat, tentu kita juga berusaha untuk memilih pendapat-pendapat yang kuat, ya, yang lebih kuat. Dan pada saat kita memilih pendapat yang kuat pun sebenarnya kita juga berijtihad. Ya, karena bisa saja menurut kita pendapat kuat, lebih kuat argumentasinya, ya, tapi bagi orang lain juga mereka memiliki argumentasi yang mereka anggap lebih kuat. Ya, maka karena sama-sama ijtihad, tidak boleh kemudian terjadi saling menyesatkan, perselisihan dan lain sebagainya. Kalau yang namanya perbedaan pendapat pasti terjadi. Ya, makanya dalam kaidah al-ijtihad la yanqudu bimislihi. Ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan yang sama, yang semisal dengan ijtihad itu. Ya, kalau kita berijtihad, orang lain juga berijtihad, dan tentu ijtihad itu tidak mudah. Ya kan? Karena ijtihad itu artinya kan badlul wus'i, mengerahkan segala kemampuan. Berarti dia udah harus punya kemampuan memahami ayat, memahami hadis dengan ilmu-ilmunya, itu kemampuan. Kalau orang tidak punya kemampuan, ya tidak bisa berijtihad. Ya kan? Badlul wus'i li hukmin syar'iyyin, ya kan? Bidalil syar'i. Untuk menghasilkan hukum syariat berdasarkan dalil syar'i. Ya. Nah, kita memilih pendapat yang lebih kuat di dalam masalah ini bahwa wudu itu
sebagaimana dijelaskan juga oleh para ulama lain, ya, al-wudu'u azhar ila ibadatil mahdo. Ya, wudu itu lebih kuat, ya, dimasukkan ke dalam kategori ibadah mahdo, sehingga dia yang namanya ibadah mahdo itu yaftakiru ilan niyat, ya kan, membutuhkan niat ibadah mahdo itu. Karena kalau tanpa niat, ya niat ikhlas, ya, dan juga niat ta'yin, nantinya menjadi tidak jelas. Ya, niat ikhlasnya benar-benar karena Allah. Orang melaksanakan sholat ibadah mahdo. Kalau tanpa niat, dia nggak jelas. Dia sholatnya kepada siapa, untuk siapa. Orang bersujud kan gitu. Ya, sujudnya kepada siapa? Kalau tanpa niat bisa kacau. Ya kan? Sujudnya misalnya sama, posisinya sama. Yang satu sujud kepada Allah, yang satu sujud kepada matahari misalnya. Kan sama, sujudnya sama. Ya kan? Menghadapnya sama misalnya. Tapi yang membedakan adalah niat. Ya, maka itu yaftakiru ila niat. Ibadah mahdo itu. Nah, kemudian kita masuk kepada al-mas'alatu tsaniyah minal ahkam. Permasalahan yang kedua. Nah, ini permasalahan adalah termasuk babusani, ya. Babusani itu berisi pekerjaan-pekerjaan wudu. Ya, kalau yang pertama itu termasuk syarat, yaitu niat. Yang kedua termasuk hukum, yaitu ghuslul kaffain, mencuci dua telapak tangan. Telapak yang dimaksud kaf di dalam bahasa Arab itu mencakup luar dan dalam. Ya, jadi bukan hanya bagian depan tapi juga termasuk bagian belakang. Ya, jangan ininya doang. Tetapi harus dengan ini, bukan hanya ini, tapi bagian ini pengertian kaf di dalam bahasa Arab. Ya, kalau bahasa kitanya apa? Yang lebih tepat tidak ada kan selain telapak. Ya, maka kita maknai telapak di sini maksudnya dengan bagian belakangnya. Atau tangan sampai pergelangan gitu kan. Jari, ya. Jari sampai pergelangan. Ya, kan bagian dari tangan juga. Tangan. Kalau bahasa Arab semua lengkap. Karena kalau dalam bahasa Indonesia tangan itu semua tangan. Kalau bahasa Arab berakap, kalau kap sampai sini. Kalau sak bukan sak apa? Sa'id gitu. Nanti ada ini. Nanti ada pembahasannya. Ya, ada adud, ya, ada katib, ya, katib, kalau katib pundak, kalau adud di sini sampai sini. Jadi ada namanya masing-masing, ya. Termasuk juga dalam syariat menutup aurat kan, ilal wajhu wal kafain kan, kecuali wajah dan telapak tangan. Itu pendapat jumhur ulama. Ya, jumhur ulama mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan itu aurat kecuali wajah dan dua kaf. Nah, pengertian kaf itu apa? Kalau orang nggak paham kemudian menerjemahkannya dengan telapak, takutnya menganggap bagian depannya saja. Nah, kalau diartikan bagian depan saja, berarti bagian belakangnya termasuk aurat. Bagaimana cara menutupnya? Yang kan sampai sini ini. Ya, gitu. Jadi pengertian kaf itu depan dan belakang. Ya, depan dan belakang. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Ihtalafal fuqaha'u fi ghuslil yadi. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam mencuci tangan qabla idkhaliha, sebelum memasukkannya fi ina'il wudu'i, di dalam bejana wudu. Fadhahaba qaumun, suatu kaum berpendapat, dhahaba di sini berpendapat, ila annahu
kepada bahwasannya dia, maksudnya mencuci tangan, maksudnya tangan di sini maksudnya apa? Telapak, ya telapak. Nah, kafain. Min sunanil wudu'i, merupakan sunnah wudu biitlaqin, secara mutlak. Wa in tayaqqana taharatul yadi, walaupun dia yakin bersihnya tangan, ya sucinya tangan dari najis. Tayaqqana, wa huwa masyhuru madhhabi Malikin wa Syafi'i, dan dia adalah masyhur, pendapat yang masyhur dari madhab Malik dan Syafi'i. Jadi menurut madhab Malik dan Syafi'i, mencuci telapak tangan sebelum wudu adalah sunnah secara mutlak. Artinya secara mutlak itu tidak dibedakan, baik dia yakin tangannya itu bersih ataupun ragu, ya baik dia ragu ada najis atau tidak di tangannya. Jadi secara mutlak pokoknya sunnah aja. Itu pendapat pertama. Waqila, dan dikatakan, nah ini pendapat kedua, innahu mustahabun lisyaki, sesungguhnya dia adalah mustahab lisyak, bagi yang ragu-ragu, fi taharati yadihi, di dalam bersihnya tangannya. Wa huwa aidan marwiyun an Malik, dan dia juga diriwayatkan dari Imam Malik. Jadi di mazhab Malik berarti ada dua riwayat. Ya, kadang-kadang di dalam mazhab itu juga ada beberapa riwayat, tidak hanya satu riwayat. Tergantung karena nanti yang meriwayatkan itu siapa? Mazhab itu murid-muridnya. Ya, Imam Malik punya murid-murid, kemudian mereka meriwayatkan pendapat Imam Malik terhadap suatu masalah. Nah, kadang-kadang riwayatnya itu tidak satu. Ya, menurut riwayat ini begini, menurut riwayat itu begini. Ya. Maka di sini ada dua. Kalau yang tadi sunnah secara mutlak, nah ada mazhab Malik menurut riwayat yang lain, ya bahwa hukum mencuci tangan itu adalah mustahab, dianjurkan bagi orang yang ragu. Ya, nanti ini perbedaan istilah, ada mustahab, ada sunnah, ada mandub, ada tatawwu. Ya. Nah, apa ini perbedaannya? Perbedaannya apa? Ada yang tahu? Nah, ini bagian dari pembahasan usul fikih. Di sini ada matan, ya, usul fikih dikatakan wa mustahabun sunnatun tatawwu'un rodafat an-nadma wa qaumun nawwa'u. Ya. Mustahab, sunnah, tatawwu itu sama dengan mandub. Jadi ada pendapat ulama usul, ya ulama usul fikih mensejajarkan makna keempat-empatnya. Wa qaumun, dan ada juga para ahli ilmu usul fikih yang mengatakan nawwa'u, yang membedakan makna dari keempat hal tadi. Ya, fal mustahabu man nabiyyu sannahu. Mustahab itu yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yudimhu, dan Rasul tidak mendawamkannya, tidak merutinkannya. Ya, memang disunahkan oleh Nabi tapi tidak didawamkan oleh Nabi. Itu mustahab. Wal mudamu sunnah. Nah, sedangkan yang didawamkan, yang dirutinkan itu disebut sunnah. Summa tatawwu lima ansha'ahu syahsun minal awradi
wa betada'ahu. Kemudian kalau tatawu itu adalah ya suatu amalan yang sunnah yang dilakukan oleh seseorang. Ya, jadi berdasarkan keinginan atau ya berdasarkan keinginan seseorang gitu ya. Gitu. Seperti kalau misalnya dalam lafaz-lafaz hadis bahwa kalau seseorang ini ingin melakukan suatu amalan tambahan ya tatawu. Misalnya Rasul mengatakan sholat yang wajib itu 5 waktu, ya kan? Illa an tatawwa. Kecuali kamu sendiri memprogramkan untuk dirimu melakukan yang sunnah. Nah, ini disebutnya tatawu. Begitu juga saum Ramadan illa an tatawwa, ya kan? Kecuali kalau kamu mau menambah amalan-amalan yang lebih dari wajib. Itu tatawu. Nah, di sini dibedakan antara lafaz sunnah dengan mustahab. Mandub mencakup semuanya. Mandub mencakup. Lebih umum ya berarti mandub. Nah, jadi ada pendapat mengatakan sunnah secara mutlak, yang kedua mustahab bagi yang ragu. Wakila dan dikatakan inna ghuslal yadi wajibun alal muntabihi minan naum. Sesungguhnya mencuci tangan itu wajib. Ini pendapat ketiga, wajib bagi orang yang bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Wa bihi qala Daud wa ashabuhu. Nah, pendapat ini dikatakan oleh Daud Az-Zahiri ya. Mazhab Az-Zahiri, ahlu Zahir, dan sahabat-sahabatnya seperti Ibnu Hazm ya, Al-Andalusi dan yang lainnya. Wa farraqa, ini pendapat keempat, wa farraqa qaumun, dan suatu kaum membedakan baina naumil laili, antara tidur malam, wa naumin nahari, dan tidur siang. Fa aujabu dzalika, mereka mewajibkan hal itu fi naumil lail, dalam tidur malam, walam yujibuhu, dan tidak mewajibkannya fi naumin nahar, dalam tidur siang. Wa bihi qala Ahmad, ya, dengan pendapat itu dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Fatahassala, maka hasilnya bidzalika, dalam hal itu arba'atu aqwalin, ada 4 pendapat. Innahu qaulun innahu sunnatun biitlaq, pendapat sesungguhnya dia itu adalah sunnah secara mutlak. Wa qaulun, pendapat innahu istihbabun lisyak, mustahab bagi yang ragu. Wa qaulun, dan pendapat innahu wajibun alal muntabihi minan naum, sungguhnya dia itu wajib bagi orang yang bangun dari tidur. Wa qaulun, dan pendapat innahu wajibun alal muntabihi min naumil lail, wajib bagi orang yang bangun tidur malam, duna naumin nahar, ya, tidak pada tidur siang. Jadi ada 4 pendapat. Ya, pendapat yang pertama apa? Sunnah secara mutlak. Pokoknya mau bangun tidur mau enggak, mau ragu mau tidak, pokoknya sunnah. Itu mutlak. Yang kedua mustahab, ya, bagi yang ragu. Yang ketiga wajib bagi yang bangun dari tidur. Tidurnya tidur secara mutlak, mau tidur malam mau tidur siang sama. Nah, sedangkan yang keempat bedanya wajib bagi yang bangun tidur malam. Nah, ini pendapat siapa? Pendapat pertama adalah pendapat
Imam Malik dan Syafi'i. Pendapat kedua, pendapat riwayat yang lain dari Imam Malik. Dan yang ketiga, pendapat Daud Az-Zahiri dan yang para sahabatnya. Dan yang keempat, pendapat Imam Ahmad. Nah, setelah kita mengetahui pendapat-pendapat ini, ya, tapi sebenarnya nanti ada hadisnya. Ini sebenarnya mereka memahami apa, memahami dalil apa? Ada dalilnya, hadisnya. Ya kan? Jadi mereka mengambil hukum itu berdasarkan dalil. Ya, hadis-hadisnya jelas. Apalagi ini yang dibahasnya adalah dalil yang mantuk, ya, yang tersurat di dalam dalil, ya kan? Pasti ada dalilnya. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan pendapat para ulama, ya, supaya tidak taklid. Nah, ini kita tujuannya supaya kita tidak taklid. Kalau orang taklid itu kan taklid dengan ittiba itu kan perbedaannya. Kalau taklid itu qabulu qauli qailin wala yadri aina ya'khudhu. Itu kan kalau ittiba qabulu qauli qailin wa huwa yadri aina ya'khudhu. Itu bedanya. Kalau orang taklid dia hanya ngambil pendapat, tidak tahu alasan. Ya, hujahnya tidak tahu. Kalau orang ittiba tahu, dia pendapat ini diambil tapi tahu alasannya. Ya. Itu ittiba. Nah, maka harus disebutkan di sini sebabnya supaya masing-masing nanti yang berpegang teguh kepada mazhabnya itu tidak taklid, tidak hanya ikuti pendapatnya saja. Tapi dia harus tahu dalilnya seperti apa. Wa sababu fi ikhtilafihim fi dzalik. Sebab perbedaan mereka dalam hal itu ikhtilafuhum, yaitu perbedaan mereka fi mafhum, di dalam memahami, di dalam apa yang dipahami dari as-sabit, riwayat yang tetap, yang kuat, min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah, annahu alaihi salatu wassalam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza staiqadha. Nah, ini hadis ini yang menjadi dasar, ya, dari permasalahan ini. Idza staiqadha ahadukum min naumihi. Ada yang hafal hadis ini? Ini di Bulughul Maram ada, ya. Ya, falyaksil yadahu qabla an yudkhilahal ina. Ya, hendaklah dia mencuci tangannya sebelum masukkan ke dalam bejana. Fa inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian la yadri aina batat yaduhu, tidak tahu, ya, apa artinya, di mana batat, bermalam, ya, tangannya. Wa fi riwayat wa fi ba'di riwayatiha, dan di sebagian riwayatnya falyaghsilha salasan, maka cucilah tangan itu 3 kali. Jadi ada lafaz salasan, ada lafaz 3 kalinya. Nah, ini dasarnya, dasar dari pendapat ulama hadis ini. Nah, nanti akan dirincikan bagaimana mereka bisa sampai kepada pendapat seperti itu. Bagaimana mereka beristidlal dengan dalil ini, beristidlal sehingga sampai kepada istinbat hukum mereka masing-masing. Ya, ini merupakan aplikasi atau penerapan ya, dari usul fikih, dari kaidah dan lain sebagainya. Gitu. Faman lam yara baina ziyadatil waridati. Siapa yang tidak melihat, ya, antara tambahan yang datang fi hadzal hadis, dalam hadis ini, ala ma fi ayatil wudu'i, terhadap apa yang ada di dalam ayat wudu. Nah, kemarin sudah dihafalkan, ya. Mu'aradatan, bertentangan, wa baina ayatil wudu, dan antara ayat wudu, humila lafzul amri hahuna, lafaz perintah di sini dibawa, diarahkan
ala zahirihi, kepada zahirnya atau dipahami secara zahirnya, minal wujub, berupa wajib. Wa ja'ala dzalika, dan menjadikan hal itu. Nanti kalau kitab kalian gak cukup untuk terjemahan, ya bisa nanti kata-kata yang tidak tahunya saja, ya kan? Kalian kan udah pembelajaran tingkat lanjut, bukan lagi sanawiyah. Jadi kalau kata-kata yang sudah tahu artinya gak usah ditulis. Nah, kalau kata yang asing tidak tahu artinya, tulis di catatan saja. Kalau memang gak cukup untuk penerjemahan, kalau cukup silahkan. Ya, karena biasanya kalau yang belum tahu artinya, masih kata-kata asing, pada saat ini harus ada murojaah. Sekarang dirasa nanti ada murojaahnya, kalian harus membaca ulang lagi. Nah, biasanya kalau tidak tertulis, pada saat kalian membaca kembali itu lupa ini apa terjemahnya. Yang asing itu kadang-kadang suka lupa, harus ditulis. Ya. Wa ja'ala dzalika fardhan, menjadikan hal itu kewajiban min furudil wudu. Dari kewajiban wudu. Wudu kan do itu harus keluar dari sisi lidah. Nah, ini disebutkanlah istidlal, thariqatul istidlalnya atau thariqatul istinbatnya bagi pendapat orang yang mengatakan bahwa mencuci tangan itu adalah, mencuci telapak tangan itu adalah wajib. Bagaimana katanya thariqatul istidlalnya yang mengatakan wajib? Ya, jadi mengatai zahir dari hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Ya, hadis ini lafadznya bentuk apa dia? Perintah kan? Ya, fal yaksil itu perintah. Nah, perintah, nah kita masuk dalam kaidah usul fikih yang namanya perintah apa? Al aslu fil amri lil wujub. Jadi johirnya asalnya bahwa perintah itu menunjukkan wajib. Nah, ulama yang memahami bahwa hadis ini yang dengan lafaz perintah tidak bertentangan dengan ayat wudu. Maksud bertentangan maksudnya gimana? Kan yang di ayatnya tidak ada. Ya, jadi bertentangan itu maksudnya kalau dalam ayat Al-Qur'an, ya itu kan cuma 4 yang disebutkan. Ya kan? Idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bain. Cuma 4. Ada enggak telapak tangan di sini? Tidak ada. Ya kan? Nah, kalau orang yang menganggap ini tidak bertentangan, ayat-ayat mewajibkan, hadis juga bisa mewajibkan. Ya, maka orang yang melihat ini tidak ada pertentangan antara ayat dengan hadis, ya artinya kedua-duanya bisa berjalan. Ayat bisa memberikan kewajiban dan hukum wajib, dan juga hadis juga bisa memberikan hukum wajib, tidak bertentangan. Akhirnya mereka berkesimpulan menjadi wajib juga. Sebagai karena ada yang disebutkan wajib di Al-Qur'an, ada juga yang disebutkan wajib di hadis gitu. Ya, itu thariqahnya seperti itu, yang mengatakan wajib. Nah, kemudian yang berikutnya wa man fahima min haula'i, dan orang yang memahami dari hal itu min haula'i, dari siapa? Para ulama ya. Min lafzil bayat, dari lafaz bayat, kata bata yabitu. Ya, bata yabitu min lafzil bayat naumal laili, adalah tidur malam, karena bata yabitu artinya bermalam, tidur malam. Aujaba dzalika min naumil laili faqat, dia mewajibkan tidur malam saja. Itu pendapat yang mana? Yang setelah Yang keempat. Pendapat yang keempat. Kalau yang istidlal yang tadi, yang sebelumnya mengandalkan bahwa kaf itu wajib, itu pendapat yang mana? wajib Ketiga dan keempat. Wudu wajib, cuman kalau yang satu mah wajibnya itu secara mutlak tidurnya.
Kalau yang kedua mau untuk malam saja. Nah, maka disediakan orang yang memahami bahwa kata bata yabitu itu hanya berlaku untuk malam, berarti hanya malam saja, siangnya tidak, gitu kan. Wa man lam yafham minhu dzalik, dan orang yang tidak memahami hal itu, wa inna ma fahima minhu naum faqat, dia memahami mana tidur saja, tidak dikaitkan dengan malamnya. Aujaba dzalika ala kulli mustaiqidin, mewajibkan hal itu terhadap setiap yang bangun minan naumi, dari tidur, naharan au lailan, baik siang atau malam. Jadi orang yang tidak melihat, ya sama aja gitu kan, mau siang yang penting tidur, melihat kata tidurnya, gitu ya. Nah itu pendapat ketiga dan keempat berarti. Nah kemudian wa man ra'a anna baina hadhihi ziyadati, dan orang yang melihat antara tambahan ini, maksudnya hadis yang tadi, wal ayah dan ayat tuduh ta'arudon, ada pertentangan. Katanya di Al-Qur'an disebutkan 4, sedangkan di sini ada tambahan. Ya kan? Nah, dianggap dipahami sebagai bertentangan antara ayat dan hadis itu. Idza kana zahirul ayati al-maqsudu, bahwa zahir ayat, ya ayat secara zahir, maksud minhu, maksud darinya itu hasru furudil wudu'i, membatasi atau pembatasan kewajiban wudu. Ya, jadi yang disebutkan di ayat itu yang wajib 4 itu, gitu kan. Sedangkan yang selainnya, ya kalau misalnya dianggap wajib lagi, ini juga merupakan pendapat Persis ya, atau pendapat Hasan juga sama seperti itu. Jadi yang disebutkan di ayat Quran itu wajib. Kalau yang disebutkan di hadis, kalau dianggap wajib itu bertentangan dengan ayat. Kalau memang itu wajib, harusnya di Al-Quran juga disebut gitu. Nah, jadi dianggap bertentangan, maka tidak mungkin kan bertentangan, maka harus di apa? Tawil kan ya, karena wajhul jam'i, bentuk komprominya, jam'u thariqatul jam'i, penggabungan. Ya, bentuk komprominya, bentuk thariqatul jam'inya bainahuma indahu, di antara keduanya, menurut kelompok ini, an yukhrija lafdzul amri, mengeluarkan lafaz amr perintah, an zahirihi, dari zahirnya, alladzi huwal wujub, yang itu wajib, ya, ilan nadbi, kepada mandub. Ya, jadi karena kalau dipahami hadis, dalam hadis perintah itu sebagai wajib, ini bertentangan dan tidak boleh bertentangan, maka dipahami oh ini bukan wajib tapi mandub. Ya, jadi perintah ini menunjukkan mandub. Kan dalam kaidahnya al aslu fil amri lil wujub illa madalla dalilu ala khilafi. Nah, ini dalilnya yang memalingkan dari kewajiban itu ya. Nah, ini berarti pendapat keberapa? Ke-1 dan kedua. Ya, kalau yang satu mah sunnah, kalau yang kedua mustahab. Ya, sunnah bil itlaq, mustahab lisyak, bagi yang ragu. Wa man ta'akkada indahu hadan nadbu. Nah, ini baru. Ini kan jadi mengelompokkan dulu. Kelompok pendapat 3 dan 4 wajib. Kelompok 1 dan 2 mandub. Nah, udah dikelompokkan, dirinci lagi gitu. Dirinci lagi supaya kita lebih memahami. Nah, siapa yang yakin di sisinya hadan nad mandubin limusa barotihi alaihi salatu wasalam, bagi rutinitas ya, bagi dawamnya Rasul SAW terhadap hal itu, ala dzalika qala, ia berkata, innahum min jinsis sunani, dia termasuk jenis sunnah ya, karena menganggap Rasul selalu mendawamkan, sebagaimana tadi pengertian dari sunnah. Sunnah itu kan yang didawamkan oleh Rasul. Nah, orang yang memahami ini selalu didawamkan oleh Rasul SAW, maka dia menyebutnya sebagai sunnah hukumnya, gitu ya.
Wa man lam yata'akkad, yang tidak yakin indahu hadan nab, di sisinya mandub ini, qala, dia berkata, inna dzalika min jinsil mandubil mustahab. Ini termasuk jenis mandub tapi mustahab. Jadi mandub itu kan mencakup semua, ya kan? Cuman dia ada yang sunnah, ada yang mustahab. Kalau sunnah itu didawamkan, kalau mustahab itu tidak didawamkan. Nah, maka ulama yang melihat bahwa ini tidak didawamkan, dia menyebutnya sebagai mustahab. Yaitu salah satu riwayat dari Imam Malik ya, yang mustahab itu. Wa haula, dan mereka itu ghuslul yadi indahum, mencuci tangan di sisi mereka atau menurut mereka, bihadhil hal, dalam keadaan ini, idza tayaqqanat taharatuha, kalau bersihnya itu yakin. Yang saya maksud man yaqul inna dzalika sunnah, orang yang mengatakan hal itu sunnah, wa man yaqul innahu nadbun, dan orang yang mengatakan bahwa itu mandub. Mandub ini maksudnya mustahab ya. Nah, itu perbedaan antara yang menganggap sunnah dan yang menganggap mustahab. Wa man lam yafham min haula'i min hadzal hadis. Nah, ini nanti membedakan, karena ada yang mengatakan untuk yang ragu-ragu, ada yang mengatakan untuk secara mutlak. Ya, ada juga yang mengatakan karena tidur. Ini ilatnya. Mesti ada ilat hukum, disebut ilat hukum ya. Jadi yang disebut ilat itu apa? Alasan yang sama. Ya, yang menyebabkan adanya hukum. Ya kan? Karena hukum itu al-hukmu yaduru ma'alillah. Hukum itu selalu tergantung kepada ilahnya, wujudan wa adaman. Ya, ada dan tidaknya itu terhadap ilat. Nah, ilat itu berkesesuaian atau nyambung dengan hukum. Nanti ada perbedaan dengan sebab. Kalau sabab tidak nyambung dengan hukum. Artinya tidak logis. Ya, hukumnya udah begitu, tidak bisa dipikirkan secara akal. Misalnya Allah mewajibkan sholat zuhur zawali syamsi kan, dengan tergelincirnya matahari. Apa hubungannya? Tergelincirnya matahari sholat zuhur itu kan sebab. Tidak bisa dipahami kaitannya antara tergelincirnya matahari dengan sholat zuhur. Apa kaitannya? Tidak bisa dipahami akal. Itu bukan ilat, itu sebab. Ya, kalau ilat harus ada kaitannya. Ya, misalnya saya membeli kitab itu yang punya Herawan, misalnya dibeli oleh Anda, sehingga kitab itu menjadi milik saya. Ya, ilatnya apa? Ilatnya karena saya membeli, hukumnya dia menjadi milik saya. Dipahami secara akal tidak? Dipahami, itu ilat. Ya, karena saya membeli, itu jadi milik saya. Gitu kan? Ilatnya karena membeli, hukumnya jadi milik, ya kan? Jadi milik yang membeli. Nah, di sini dipahami ilat mencuci tangan itu karena apa? Kalau orang yang memahami ada ilatnya karena ragu, karena dia ragu setelah bangun tidur itu, ya megang apa kan gitu, ragu, itu syak. Ya, dia menganggap ilatnya ada juga, pokoknya karena tidur aja, bukan karena syak. Gitu. Maka di sini dirinci, ya. Dan orang yang tidak memahami dari mereka, dari hadis ini ilat. Ada ilatan tuljibu indahu, yang mewajibkan di sisinya, an yakuna min babil khas urida bihil am. Ya, bab khusus yang dimaksudkan adalah umum. Ya. Kana dzalika indahu manduban lil mustaiqidhi minan naumi faqad. Bahwa hal itu menurutnya mandub bagi orang yang bangun tidur saja. Jadi dia tidak memahami adanya ilat.
Rasulnya mencontohkannya bangun dari tidur, ya udah gitu aja. Ya, tidak diambil ilatnya. Ya, sedangkan wa man fahima minhu illata syak. Nah, ini. Sedangkan orang yang memahami adanya illat syak, keraguan-raguan, wa ja'alahu min babil khas urida bihil am, menjadikannya sebagai bab khusus tapi yang dimaksudkannya adalah umum. Kana dzalika indahu lisyak, hal itu menurutnya untuk yang ragu, li annahu fi ma'nan na'im, karena ragu itu semakna dengan tidur. Ya. Jadi gini maksudnya. Ini yang membedakan antara ada mengilat. Ini ilatnya di sini syak, ragu-ragu. Memahami dengan ilat ragu-ragu dengan orang yang tidak memahami ilat dengan ragu-ragu. Ya. Nah, kalau orang yang tidak memahami adanya ilat keragu-raguan, ya, maka dia hanya untuk yang bangun tidur. Ya kan? Karena untuk bangun tidur seperti pendapat ketiga dan keempat. Ya, pokoknya tidur aja. Nah, dia menempatkan tidak memahami khos yuridu bihil am. Ya, tapi khos yuradu bihil khos. Gitu kan? Memahami khusus ya dipahami untuk khusus, yaitu bangun dari tidur. Nah, sedangkan orang yang memahami maksudnya masyak, bukan hanya tidur. Tidur maksudnya apa? Karena ragu-ragu. Kalau orang tidur nggak tahu kan? Nah, berarti ragu-ragu. Jadi ilatnya ragu-ragu. Berarti kalau begitu, mau bangun tidur, mau tidak bangun tidur, yang penting dia ragu-ragu. Karena diambil ilatnya. Ya, maka dia mustahab. Itu yang pendapat kedua itu. Mustahab bagi orang yang ragu-ragu. Karena dia memahami ada ilat syak. Di mana dia bisa memahami ilat syak? Ya, mungkin dari lafaz la yadri. Ya, dan juga dari makna orang tidur kan gitu. Orang tidur kan tidak sadar. Sehingga pada saat bangun ya, dia ada keraguan-raguan karena ketidaktahuan. Di situ ya, dipahami ilat itu seperti itu. Nah, sehingga nanti dengan ilat kalau bisa dipahami ilat nanti berlaku kias. Ya kan? Nanti dalam pembahasan kias itu harus ada ilat. Kalau misalnya suatu hukum tidak ada ilatnya, tidak boleh dikiaskan. Kias itu syaratnya harus ada ilat. Ya, kan rukun kias itu kan ada aslun, ada far'un, ya, ilat. Ya, ada hukum. Ya kan? Asalnya dalil yang jelas, far'un permasalahan yang belum ada dalilnya, itu kan ilah. Nah, ilah nanti ilat dari hukum itu apa sehingga dengan ilat itu disamakan. Nah, kalau dalam hadis ini yang mantuknya kan, yang tersuratnya itu kan dari tidur. Ya kan? Dari tidur. Berarti kalau tidak dari tidur tidak. Ya kan? Itu secara zahir. Nah, tapi bisa dikiaskan. Nah, untuk dikiaskan apa ilatnya? Ragu-ragu. Berarti kalau begitu bukan hanya dari bangun tidur, yang tidak bangun tidur pun sama. Karena sama-sama apa? Ragu-ragu. Jadi ada kesamaan yang mengikat, yaitu ilat tadi itu. Ya, itu seperti itu dalam prakteknya ya, pengaplikasiannya seperti itu. Nah, sehingga masing-masing kan berarti punya argumentasi kan? Ya, punya argumentasi yang wa zahir min hadzal hadis annahu lam yaqsud bihi hukmal yadi fil wudu'i, dan yang zahir, pendapat yang zahir yang kuat ya dari hadis ini mau menyimpulkan ya Ibnu Rusyad ini bahwa hadis ini tidak memaksudkan hukum tangan dalam wudu menurut beliau. Wa innama qasada bihi hukmal ma, yang dimaksudkan adalah hukum air alladzi yatawaddau bihi, yang digunakan untuk wudu. Idza kana al-ma'u mushtaritan fihi thahara, kalau air itu sebagai syarat dari thahara. Wa amma man naqala min ghuslihi sallallahu alaihi wasallam yadaihi. Ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan
sambil kalian juga memahami bagaimana cara memilih di antara pendapat ini, bagaimana caranya. Silakan pikirkan coba.